Kamu tidak percaya diri. Apa alasan kamu tidak percaya diri? Menurut Clauster, dalam kehidupan manusia, kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang penting. Salah satu aspek kepribadian yang berupa keyakinan akan kemampuan diri seseorang sehingga tidak terpengaruh oleh orang lain dan dapat bertindak sesuai kehendak, gembira, optimis, cukup toleran, dan bertanggung jawab. Sifat kepribadian bukan merupakan sifat yang diturunkan, bawaan, melainkan diperoleh dari pengalaman hidup, dapat diajarkan, dan ditanamkan melalui pendidikan. Keturunan memainkan peran yang tak begitu penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Kepercayaan pada diri sendiri memengaruhi sikap hati-hati, ketaktergantungan, ketidakserakahan, toleransi, dan cita-cita. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang sukses adalah mereka yang punya rasa percaya diri yang cukup. Kenapa dikatakan cukup? Karena kalau berlebihan itu lebay. Segala hal yang berlebihan itu tidak bagus. Orang yang percaya diri, hidupnya lebih produktif dan berprestasi. Pernahkah Anda melihat orang sukses yang tidak percaya diri? Jalannya bungkuk menatap ke bawah, minderan, selalu berusaha menghindari tanggung jawab, banyak alasan, dan hidup berdasarkan opini orang lain. No. Mereka sukses karena mereka percaya diri. Namun tidak semua orang punya rasa percaya diri. Ada yang ingin sukses jadi pengusaha, tapi masih memelihara rasa minder. Ada yang ingin sukses berkarir di tempat kerjanya, tapi tidak percaya diri dengan kemampuannya. Jadi, kalau kita sendiri saja tidak percaya pada diri kita sendiri, apalagi orang lain. Percaya diri sendiri adalah sebuah situasi, di mana pikiran dan perasaan kita merasa yakin pada diri kita sendiri. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurang percaya diri pada seseorang. Berikut adalah beberapa penyebab umum kurang percaya diri. 1. Pengalaman masa lalu. Pengalaman negatif atau trauma masa lalu, seperti penghinaan, kegagalan, atau penolakan berulang, dapat merusak kepercayaan diri seseorang dan membuat mereka meragukan kemampuan dan nilai diri mereka. 2. Lingkungan sosial. Lingkungan yang kritis atau merendahkan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang mempertanyakan atau mengkritiknya secara terus-menerus, mereka mungkin merasa tidak cukup baik atau tidak berharga. Misalnya, jika seseorang sering diejek, dikritik, atau dibandingkan dengan orang lain secara negatif, hal itu dapat merusak kepercayaan dirinya. 3. Kurangnya dukungan dan dorongan. Kurangnya dukungan emosional, motivasi, dan dorongan positif dari orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, teman, atau mentor, dapat berdampak pada tingkat kepercayaan diri. Ketika seseorang tidak merasa didukung atau dihargai, mereka mungkin meragukan diri sendiri. 4. Standar yang tidak realistis. Menetapkan standar yang terlalu tinggi dan tidak realistis untuk diri sendiri dapat menyebabkan perasaan ketidakmampuan dan ketidakpuasan. Perbandingan yang konstan dengan orang lain juga dapat merusak kepercayaan diri. 5. Ketakutan dan kecemasan. Ketakutan akan kegagalan, penolakan, atau penilaian negatif orang lain dapat menghambat kepercayaan diri seseorang. Kecemasan sosial atau kecemasan berlebihan juga dapat membuat seseorang meragukan kemampuannya untuk berinteraksi dengan orang lain atau tampil di depan umum.
Rasa takut bahwa mereka tidak akan berhasil atau tidak akan mencapai harapan mereka dapat merusak keyakinan diri. 6. Kurangnya keterampilan atau pengalaman. Jika seseorang merasa kurangnya keterampilan atau pengalaman dalam suatu area tertentu, hal itu dapat mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Merasa tidak kompeten atau tidak siap dapat merusak keyakinan pada kemampuan diri. 7. Pengaruh budaya dan media. Standar kecantikan dan kesempurnaan yang diperlihatkan oleh media dan tekanan sosial dapat membuat seseorang merasa tidak memadai atau tidak cukup baik, berkontribusi pada kurangnya kepercayaan diri. 8. Negative thinking. Memelihara negative thinking hanya akan menambah pusing. Kita selalu memposisikan diri sebagai korban dari kegagalan yang ditemui. Alhasil mengkambing hitamkan keadaan menjadi kebiasaan buruk yang mulai dipelihara. Seperti halnya saat kita mulai membuka usaha. Ketika usaha itu tidak berjalan lancar, seperti sepi pengunjung, orderan merosot, kita sibuk menyalahkan keadaan dan diri sendiri. Kita merasa payah dan tak berbakat dalam berbisnis. Ada kalanya kita beranggapan saingan bisnis penyebab bisnis tidak berjalan lancar. Dari sanalah kita mulai kehilangan kepercayaan diri, baik terhadap kemampuan diri maupun dalam melihat setiap peluang. Yang paling dirugikan dalam situasi ini, jelas diri sendiri. Kegagalan bukanlah hal yang harus ditakuti, tapi untuk dicicipi. Sebab tidak ada orang sukses tanpa melewati kegagalan. Mereka sukses karena berhasil melewati kegagalan tadi. 9. Belum menemukan kekuatan diri. Mereka yang tidak percaya diri adalah mereka yang belum menemukan kekuatan dirinya. Hal ini dikarenakan beberapa dari mereka ada yang lebih terfokus pada kelemahannya. Bahkan malah selalu membandingkan kelebihan orang lain dengan kelemahan yang dimiliki. Kelemahan memang sangat mudah diingat dibanding kelebihan. Seperti halnya kerugian dan kegagalan yang hampir tidak bisa terlupakan. Sebab banyak orang tidak akan mudah melupakan kerugian 10 miliar yang pernah dialaminya. Tapi begitu mudah melupakan omset 10 miliar yang didapatkannya. Bisa jadi kita belum menemukan kekuatan diri karena sibuk mengomentari kelemahan orang dan sibuk membanding-bandingkan kelemahan diri dengan kekuatan yang dimiliki orang lain. Kita harus percaya, jika masing-masing dari kita itu unik dan punya kelebihan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kalau masih bingung dengan kekuatan diri, Anda bisa menanyakan kepada orang terdekat, 3 hal apa yang paling mereka ingat dari Anda. Itulah beberapa penyebab kamu kurang percaya diri. Penting, kepercayaan diri adalah sesuatu yang dapat dibangun dan ditingkatkan seiring waktu. Kepercayaan diri dapat diperbaiki dengan usaha dan kesadaran diri yang tepat. Mencari dukungan, mengembangkan keterampilan, memperbaiki pola pikir, dan mengatasi rintangan internal dan eksternal dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri. Jika kurangnya kepercayaan diri Anda berdampak signifikan pada kehidupan Anda, penting untuk mencari bantuan dari profesional seperti psikolog atau konselor.